Pemirsa, ini indah sekali. Dan itu adalah spot terbaiknya. Itu depan. Di depan sana pemirsa, itu benar-benar spot yang paling banyak diincar sama wisatawan. Potret mengunjungi Kabupaten Padang Lawas Utara. Wah pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga di Candi Bahal 1. Daerah ini juga menyimpan warisan sejarah dan budaya yang begitu berharga. Dan kita akan coba explore nih ya, situs peninggalan Hindu-Buddha yang katanya kalau di kawasan Padang Lawas dan juga Padang Lawas Utara ini menjadi kawasan peninggalan situs Hindu-Buddha terbesar ya Pak ya? Iya. Bisa masuk Pak? Oh iya, silakan. Bisa, oke, iya. Datang. Di sini saya juga melihat batik khas yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat. Saksikan perjalanan selengkapnya hanya di Potret. Setiap perjalanan adalah kisah yang menunggu untuk ditulis. Setiap tempat yang kita singgahi selalu punya cerita menarik untuk diulik. Pemirsa, di perjalanan kali ini saya mengunjungi Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, daerah ini dikenal karena wisata sejarahnya yang begitu memukau, serta alamnya yang luar biasa. Nah, setelah ini saya juga akan mengunjungi Candi Bahal 1, ikon dari daerah ini yang juga wajib ya dikunjungi kalau berkunjung ke sini. Yuk, ikuti saya. Candi Bahal atau yang dulunya dikenal sebagai Candi Portibi terletak di Desa Bahal. Nah, dari kota Gunung Tua, kita hanya perlu menempuh perjalanan selama 30 menit. Wah pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga di Candi Bahal 1. Sebenarnya di komplek percandian ini ada beberapa candi ya. Ini Candi Bahal 1, kemudian di sana ada Candi Bahal 2 dan juga Candi Bahal 3. Nah, beberapa sumber juga mengatakan ya ini juga menjadi salah satu peninggalan kerajaan Panai ya, sekitar abad ke-11 sampai ke-14. Dan setelah ini saya juga akan coba lihat lebih dekat ke sana. Yuk ikuti saya. Situs Padang Lawas ini merupakan peninggalan kerajaan Panai yang menunjukkan pengaruh Buddhisme Wajrayana. Kerajaan Panai merupakan taklukan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan nasional pertama yang menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Situs Padang Lawas menjadi peninggalan Hindu-Buddha terbesar di Sumatera Utara yang tersebar di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara atau Paluta. Kalau di Paluta, Candi Bahal menjadi yang terbesar. Candi ini juga kerap dijadikan sebagai lokasi perayaan Waisak bagi umat Buddha di Sumatera Utara. Wah, saya takjub sekali ya, bisa menyaksikan langsung salah satu peninggalan bersejarah ini. Selanjutnya saya menuju Candi Sipamutung, candi terbesar yang ada di situs Padang Lawas. Candi ini berada di Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.
Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Febrius ya, dari Majelis Budaya Indonesia, dan juga Pak Rahudin nih, juru pelihara untuk Candi Sipamutung ya Pak ya. Dan ini merupakan titik pemberhentian terakhir untuk kendaraan roda 4. Nah, dari sini nantinya kita akan melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki ya Pak. Mungkin sekitar 1 km dan butuh waktu sekitar 20 menit ya Pak ya, untuk bisa sampai ke Candi Sipamutung. Ini kita jalan sekarang Pak. Oke, yuk pemirsa ikutin kita. Seperti yang pemirsa lihat ya, jembatan yang melintasi Sungai Barumun ini menjadi akses penghubung bagi warga yang beraktivitas sehari-hari. Nah, untuk sampai ke Candi Sipamutung, kita akan melewati perkebunan serta pemukiman masyarakat. Pemirsa, akhirnya saya, Pak Febrius dan juga Pak Rahudin sampai juga di Candi Sipamutung ya Pak ya. Dan ini merupakan satu dari sekitar 20-an candi yang ada di kawasan Padang Lawas dan juga Padang Lawas Utara ya Pak ya. Dan kita akan coba explore nih ya situs peninggalan Hindu-Buddha yang katanya kalau di kawasan Padang Lawas dan juga Padang Lawas Utara ini menjadi kawasan peninggalan situs Hindu-Buddha terbesar ya Pak ya? Iya, di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara pemirsa, dan ini kita akan coba explore nih ke dalam. Yuk ikutin kita. Yuk Pak. Oke. Jalan. Candi ini dikelilingi oleh dinding bata merah dengan ketebalan 1,1 meter. Kompleks Candi Sipamutung terdiri dari 1 bangunan utama, 6 candi perwara, serta 16 stupa. Kalau Sipamutung ini benar nggak Pak? Katanya ini yang terbesar nih di area Padang Lawas dan juga Padang Lawas Utara. Bener sih, dari semua yang sudah ditemukan di sini, Candi Sipamutung ini yang paling besar sepanjang pengetahuan kami. Karena memang dilihat ukurannya dari ukuran bentengnya ini yang di luarnya itu sekitar 74 kali 74. Sementara yang di Candi Bahal yang paling besarnya itu Bahal 1 nggak sampai segitu. Ini teratai, ini juga di atasnya ada arca juga. Karena ini kena potong. Oke, jadi pemirsa ya, di lokasi ini kita juga masih bisa menemukan beberapa arca ya Pak ya di sini. Iya, beberapa arca. Cuma ini sudah tinggal. Cuman mungkin bentuknya sudah tidak utuh lagi nih pemirsa seperti sebelumnya. Begitu. Dan kalau di bagian sini dulunya ada reliefnya ya Pak ya? Di dinding ini sebenarnya ada relief. Namun termakan oleh waktu, mengalami pelapukan, habis. Jadi tak berbentuk. Mestinya ini ada. Kalau seperti di Candi Bahal 1, di sini ada gambar seperti raksasa. Dan itu kalau dalam Buddha, ajaran Buddha, tapi yang Tantrayana atau Wajrayana, di situ itu sebagai dewa pelindung. Kalau kita perhatikan ya, bagian atap Candi Sipamutung ini terdiri dari 4 segi. Bentuk segi ini melambangkan konsep kosmologi dan tahapan spiritual dalam ajaran Buddha. Bisa masuk Pak? Oh iya, silakan. Bisa, oke. Ya. Apa-apa. Ini dulunya digunakan sebagai tempat arca atau apa di atas sini. Oke, sebagai tempat arca ya Pak di sini. Ya. Dan ini pemirsa ya, sama seperti yang tadi ya, kita masih bisa menemukan fondasi asli dari abad ke-11 dan juga fondasi yang baru dibangun begitu. Dan ini kalau di sini dia berbentuk kerucut ya. Dan ini berdasarkan setelah diteliti oleh para arkeolog juga ya Pak ya. Ternyata ditemukan memang ada bentuknya seperti kerucut. Kalau pemirsa lihat ini ada 4 sisi ya. Bagian ini dan juga ini tuh masih asli. Sementara sisi yang depan ini yang baru ya Pak ya? Hasil bangunan baru. Satu hal yang membedakan candi ini dengan candi-candi lain di situs Padang Lawas terletak pada fondasinya. Berbeda dengan candi lain ya, batu padas umumnya hanya digunakan untuk membuat arca. Wah pemirsa ini, ya jadi di sekitar sini kita juga masih bisa menemukan
beberapa bekas Sisa-sisa. sisa-sisa ya ini batu bata merah nih. Cuman bentuknya ini sudah tidak diketahui lagi nih seperti apa. Cuman sampai sekarang ini kita masih bisa menemukan di sini ya beberapa sisa dari bekas peninggalan dulu ya Pak ya. Iya. Senang sekali ya bisa melihat situs bersejarah masih terjaga hingga saat ini. Semoga peninggalan sejarah seperti ini dapat terus dijaga kelestariannya, agar generasi mendatang tidak hanya mendengar kisahnya, tetapi juga melihat langsung jejak peradaban yang pernah berjaya di masanya. Di sini saya bertemu Yulia Harahap, putri pariwisata Paluta, sekaligus putri daerah Paluta. Pemirsa, di perjalanan kali ini ya, saya akan ditemani oleh Yuli. Nah, Yuli ini merupakan putri pariwisata Paluta dan juga putri pariwisata Nusantara Sumut 2025 ya, Yuli. Betul Kak. Nah, jadi selama explore Paluta ya, saya akan ditemani sama Yuli. Kira-kira ini kita mau kemana dulu nih Yuli? Kalau hari ini kita bakal pergi ke salah satu pembatik yang terkenal di Padang Lawas Utara, Oke. dan satu-satunya pembatik di Padang Lawas Utara di Kecamatan Batangpanai 1. Oke, Batangpanai. Apa nih yang unik nih Yuli di sini? Yang uniknya memang hanya ini satu-satunya pembatik yang ada di Padang Lawas Utara, Kak. Oke, dan dengar-dengar yang khas juga bukan sih? Iya, yang khas juga karena nanti di salah satu kainnya bakal ada ikon Candi Bahal Pertiwi. Wah, kira-kira seperti apa? Ikutin keseruan kita ya pemirsa. Yuk. Ya nggak? Yuk. Lokasi yang akan kita tuju nanti bernama Batik Sekarnajogi. Nah, letaknya ada di Desa Batangpanai 1, Kecamatan Halongenan Timur. Butuh waktu 1,5 jam ya untuk sampai ke lokasi. Pastikan pemirsa datang saat cuaca sedang cerah. Kebetulan kondisi jalan menuju lokasi kurang bagus dan akan sulit dilewati ya kalau kondisi sedang hujan. Wah, Yuli, akhirnya kita sampai juga ya di sini. Dan pemirsa, kali ini kita juga sudah bersama dengan Ibu Sri ya, dengan juga Pak Sujiwo ya. Mereka ini merupakan perajin batik khas Paluta. Dan setelah ini kita akan bincang-bincang dan juga ngeliat langsung gimana sih proses pembuatan dari batik khas Paluta ini. Boleh Bu? Mari silakan, Oke, yuk, silakan. pemirsa. Mari silakan. Siapa sangka ternyata walaupun berasal dari suku Jawa ya, Ibu Sri justru ingin ikut memajukan desa dan melestarikan kearifan lokal daerah. Tak hanya itu, Ibu Sri juga sudah mempekerjakan 6 orang pekerja yang merupakan masyarakat setempat. Nah pemirsa, di ruangan inilah Ibu Sri dan juga Bapak ya membuat batik setiap harinya tentunya dengan masyarakat setempat ya Bu yang membatik juga di sini begitu. Biasanya kalau Sekarnajogi ini dari bahasa apa sih Bu? Ini dari bahasa Angkola. Dari Najoginya. bahasa Batak Angkola. Ya, Najogi artinya apa tuh Bu? Najogi artinya indah, bagus. Oke, Najogi artinya indah dan bagus pemirsa. Dari tahun? 2019. Oh 2019. Di sini Ibu menjelaskan kepada saya dan Yuli ya, proses apa saja yang harus dilewati setiap lembar kain batik. Kita ada pola dulu, baru diciplak. Oke, berarti pemirsa ini memang harus dibuat polanya dulu ya. Biasa, Berarti ini kakaknya lagi menjiplak nih sekarang. lagi menjiplak pola. Ada 2 teknik pembuatan batik, yakni batik cap dan juga batik tulis. Nah, kalau batik tulis biasanya akan dijiplak terlebih dahulu sesuai motif yang diinginkan. Wah, 1 jam ya. Ternyata untuk menghasilkan 1 lembar kain batik itu
hanya untuk menjiplak polanya aja cukup lama loh pemirsa ini. Pemirsa coba lihat lebih dekat nih. Kain yang sudah dijiplak selanjutnya dicanting menggunakan malam. Butuh waktu 1 hari untuk mencanting selembar kain seperti ini. Ini mari kita lihat proses pewarnaan. Nah, Yang ini ya? Iya. Wah, ini dia pemirsa proses pewarnaan ya. Kita Jadi, pewarnaannya sistem oles, ada juga sistem celup. Gimana tuh Bu? Kalau yang dicelup kan dicelup warna. Ini enggak. Oke. Ini kami oles karena untuk memperkecil resiko itu limbah. Nah, kalau begini kan nggak ada limbahnya. Iya. Wah, beruntung sekali ya. Saya dan Yuli juga berkesempatan nih untuk mencoba mewarnai kain yang sudah dicanting sebelumnya. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Butuh kesabaran dan ketelitian ekstra saat mewarnai setiap motif pada kain. Nah, dalam 1 bulan, Ibu Sri mampu menjual hingga 30 lembar kain batik tergantung pesanan. Penjualannya pun sudah sampai ke Jawa, Aceh, bahkan dipamerkan ke Perancis. Harganya sendiri cukup beragam ya. Untuk batik cap dibanderol mulai dari Rp280.000 hingga Rp450.000 per lembarnya. Sementara batik tulis dibanderol mulai dari Rp400.000 sampai Rp500.000 per lembarnya. Ini motif balaka. Oke, ini dia Balaka pemirsa. tanaman khas Paluta ya Oke, kan? ini ya Bu ya. Iya, ini balaka. Balaka. Dengan ini Candi Bahal tentunya. Iya. Terus kalau yang ini haramunting. Ramunting. Iya. Oke. Motif haramunting. Ini ya ramunting ya Bu ya. Ada ayam. Ayam kalau di Paluta simbol tepat janji. Tepat janji. Iya, ayam simbol Wah. tepat janji. Ini ayam ya pemirsa. Rata-rata semua ada candi ya Bu ya. Iya. Terus ini aksara Ahanarata. Ini bunyinya pa, lu, ta. Iya. Dan Karena- ini yang jadi pembeda pemirsa. Jadi Iya. sejauh ini baru Ibu yang pertama menggunakan aksara Batak Angkola ya. Dan ini jadi memang tujuan Ibu juga ya untuk Iya, melestarikan budaya budaya Paluta. gitu ya. Ibu makasih banyak ya udah nemenin saya dan juga ngajarin saya nih tadi sama teman saya Yuli juga nih terkait batik khas Paluta ini. Dan itu dia pemirsa, setelah ini kita juga akan foto bareng. Pak Yuli, kita foto bareng di sini. Yuk. Oke. Dari sini, saya berpamitan dengan Bapak dan Ibu. Dan setelah ini saya juga akan kembali melanjutkan perjalanan. Bu, dadah Bu. Ya, pamit ya Bu, sukses terus ya Ibu. Pemirsa dari Desa Batangpare 1 ya, kita akan menuju Aiksibung Desa Panggirkiran ya Yuli ya. Di sana kita bakal ngapain nih Yuli kira-kira? Nanti kegiatan kita di sana ada menyusuri sungai menggunakan sampan. Apalagi di tahun ini memang itu yang lagi hits pariwisata Oke. yang ada di Paluta, Kak Jen. Kenapa tuh Yuli? Karena baru-baru ini ada menyusuri sungai menggunakan sampan. Tahun-tahun sebelumnya belum, baru 4 tahun ini, Kak Jen. Tahun belakangan ya, Iya, dan ini betul. jadi destinasi yang banyak digemari ya Iya, sama betul. masyarakat. Katanya juga suasananya sejuk di sana Iya, dan betul, Kak panoramanya Jen. juga indah. Bener nggak Yuli? Betul, Kak Jen. Setelah berkendara selama 2 jam, akhirnya kita sampai di Aiksibung, Desa Panggirkiran, Kecamatan Halongonan. Pas sekali ya saat kita sampai, kita bertemu dengan Pak Yunus, pengelola wisata Aiksibung, Desa Panggirkiran. Pak Yunus sendiri ini kenapa nih awal kepikiran nih mau buat susur sungai di sini? Kalau memang dulu ngambil batu ya dulu di sana. Oh dulu ngambil batu di sana, Iya. terus Gara-gara Pak? HP ini dipiralkan dia.
Jadi karena Jadi viral. viral ya. Terus banyak yang suka dan tertarik ya Pak ya? Pertama apa itu ada 1.000 orang. Wah, 1.000 orang pemirsa. Pertama viral dia. Pertama viral 1.000 orang. Kalau gitu ini sesaat lagi kita juga akan cobain susur sungai di sini ya pemirsa. Teman-teman udah ngerasain dan cobain, sekarang giliran kita. Iya. Say hi Pak. Kakak ayo. Ayo, sekarang kita naik ya Pak ya? Ayo. Oke, ayo. Pemirsa, ini kita baru saja berangkat ya. Di bagian kanan kita ada beberapa masyarakat yang mandi dan memang di daerah sana tuh ada air panas juga ya, betul, Yuli Kak. ya. Ada pemandian air panas juga di sana. Wah. Kita akan melakukan susur sungai selama lebih kurang 15 menit ya. Dan untuk pemirsa yang ingin mencoba susur sungai nih seperti kita, cukup membayar Rp10.000 per orangnya. Gimana? Murah kan? Wah, pemirsa lihat pemandangan nih. Di sini tuh indah sekali ya. Ini yang buat orang-orang selalu datang ke sini ya, Yuli? Betul Kak, betul. Inilah nanti pemandangannya Kak. Bagus kan? Wah. Satu kapal seperti ini tuh bisa menampung sekitar 10-12 orang wisatawan. Nah, kalau di hari biasa, jumlah wisatawan yang datang ke sini itu mencapai 50 orang. Namun, kalau hari libur, kunjungannya bisa meningkat hingga 100 bahkan 200 orang wisatawan. Wah, lihat. Ini seperti di film-film ya. Tebingnya tinggi sekali dan semakin lama jalannya juga semakin sempit ya, Yuli. Hawanya juga lebih segar ya Kak. Bener, hawa di sini juga segar sekali. Ini yang buat Yuli selalu datang ke sini. Iya betul. Terbilang tiap hari ya Kak. Hampir tiap hari. Gak kali pernah kesini, bosan lah pemirsa. kalau kesini. Bener-bener ya, kalau sudah berkunjung ke Paluta, rasanya belum lengkap nih kalau belum mencoba wisata yang satu ini. Tapi ingat ya pemirsa, sebaiknya datang pada saat cuaca cerah, karena saat turun hujan, biasanya debit air akan meningkat dan arus juga menjadi semakin deras. Tenang kali di airnya. Kak. Bener-bener. Iya. Wah. Wah, pemirsa ya, pemandangan di sini benar-benar indah sekali ya. Di sepanjang perjalanan kita melihat tebing yang menjulang dengan begitu tingginya. Terus ada beberapa akar pohon, terus ada air pancur kecil juga ya beberapa kali kita lihat. Dan kita juga menemukan gua-gua kecil di sekitar pinggiran sungai ya pemirsa. Benar-benar indah sekali ya pemandangan dari sini. Dan ini adalah spot untuk berfoto. Jadi biasanya pengunjung yang sudah menaiki perahu, ini memang akan diberikan waktu beberapa menit ya untuk bersuah foto di tempat ini. Wah, sungguh sebuah perjalanan yang penuh warna dan makna. Setiap sudut Paluta menghadirkan pesona yang berbeda dan meninggalkan kesan yang mendalam tentunya. Seakan mengajarkan bahwa keindahan bukan hanya soal tempat, tetapi juga cerita dan orang-orang yang kita temui di dalamnya. Terima kasih juga Yuli sudah memperkenalkan saya pada keindahan Paluta. Sampai jumpa.